Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu perintah SQL yang paling dasar, tapi krusial banget. Yuk, kita akan ngomongin gimana caranya ngisi data ke tabel yang udah kita bikin. Yuk, kita selami langsung seninya insert into. Pasti pernah ngerasain ini kan? Udah capek-capek bikin struktur tabel yang sempurna, kolomnya rapi, tapi tabelnya kosong melompong, kayak rumah bagus tapi nggak ada isinya. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita mulai ngisi rumah ini? Jawabannya, tentu aja perintah insert into. Ini dia alat andalan kita buat nambahin baris-baris data baru buat menghidupkan tabel kita. Kelihatannya simple tapi kuat. Dan, wah, ini penting banget. Oke, ini bagian yang menarik. Ternyata ada dua cara dasar buat pakai perintah ini. Tujuannya sih sama, tapi perbedaannya itu ada di detailnya. Dan detail inilah yang nanti bakal nentuin seberapa aman dan fleksibel kode yang kalian tulis. Yuk, kita mulai dengan metode yang pertama. Saya suka sebut ini pendekatan rinci. Kenapa? Karena ini cara yang paling spesifik, paling jelas, dan yang paling penting, paling aman buat masukin data. Strukturnya logis banget. Pertama, sebutin nama tabelnya. Terus, ini kuncinya nih. Kalian sebutin secara spesifik nama-nama kolom yang mau diisi. Kalau udah, baru deh kasih values atau nilainya, yang pasangannya sesuai. Detail di langkah 2 ini, yang nyebutin nama kolom, itu ibaratnya jadi jaring pengaman buat kalian. Coba lihat contoh ini. Di sini kita bilang ke SQL dengan super jelas. Hey SQL, masukin nilai 01 ke kolom person ID, Andrew ke last name, Michael ke first name, dan seterusnya. Gak ada celah buat salah paham. Setiap nilai punya rumahnya masing-masing yang udah jelas. Dan voila, ini dia hasilnya. Satu baris data baru berhasil masuk ke tabel persons. Persis sesuai perintah kita. Rapi, akurat, dan bisa diandalkan. Mantap! Oke, sekarang kita bandingkan dengan metode kedua. Nah, yang ini bisa dibilang jalan pintas. Ngetiknya lebih cepat, kodenya lebih pendek, tapi ada risikonya, dan ini penting banget buat kalian pahami. Aturannya simpel aja. Kalau kalian mau ngisi semua kolom di tabel, tanpa terkecuali, kalian boleh nih skip nulis nama-nama kolomnya. SQL bakal otomatis berasumsi kalau urutan nilai yang kalian kasih itu sama persis dengan urutan kolom di tabel. Lihat deh, kodenya jadi jauh lebih pendek kan? Kita langsung loncat ke values, jelas lebih cepat ngetiknya. Tapi disinilah letak jebakannya. Kita jadi 100% bergantung sama ingatan kita atau asumsi kita soal urutan kolom yang benar. Dan ternyata berhasil juga. Baris kedua masuk dengan mulus. Nah, kalau sama-sama berhasil, terus risikonya di mana dong? Oke, biar jelas kita bandingin langsung keduanya head to head. Ini dia nih, inti perbedaannya. Metode pertama yang rinci, itu jauh lebih tahan banting. Misalnya, suatu saat ada orang nambahin kolom baru di tabel itu, kode kalian gak akan error. Aman. Nah, metode kedua, si jalan pintas, itu rapuh banget. Ada satu aja perubahan kecil di struktur tabel, kode ini bisa langsung gagal. Atau yang lebih parah, datanya malah masuk ke kolom yang salah. Jadi ini benar-benar soal pilihan, mau cepet ngetiknya atau mau datanya aman. Jadi ujung-ujungnya ini pilihan kalian. Tapi ingat baik-baik, pilihan ini punya dampak langsung ke integritas data. Di dunia database, perhatian sama detail itu bukan cuma sekedar bagus kalau ada, tapi sebuah keharusan. Kalau kalian tetap mau pakai jalan pintas, ada satu aturan mas yang nggak bisa ditawar. Kalian harus yakin 1000% urutan nilainya itu cocok sama urutan kolom di tabel. Salah dikit aja, bisa hancur datanya. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Gini deh, buat kode yang penting yang bakal dipakai jangka panjang di produksi, selalu pakai metode pertama yang rinci. Titik. Tapi kalau cuma buat tugas cepat, ngetes data sekali 2 kali, ya metode kedua oke lah. Kuncinya adalah tahu kapan harus pakai yang mana. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan buat direnungkan. Nanti, pas kalian mau nulis baris insert lagi, coba tanya ke diri sendiri, ini waktunya buat ngebut atau waktunya buat main aman? Developer yang hebat itu tahu kapan harus memilih yang mana. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.